Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Teman-teman, di video kali ini saya mau memperbaiki lagi ya sebuah vacuum cleaner Super Hoover Bolde yang kemarin udah saya betulin. Ternyata begitu diambil sama yang punya, dicoba di mobilnya, nggak hidup guys. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya biasalah, namanya juga barang elektronik ya. Oke lah, cukup openingnya udah kelamaan, kita buka ya. Seperti ini. Oke. Kemarin saya betulin ini loh kepalanya guys. Nggak bisa dibuka pakai jari langsung nih, ini harus dibuka pakai tang. Rupanya begitu udah dicolokin ke colokannya yang ada di mobil itu nggak mau hidup. Padahal kalau saya tes pakai avometer digital dia mau nyambung gitu loh. Kabelnya juga nggak putus, cuman rusak di kepalanya aja gitu ya. Tang saya udah seret nih. Kita ambil avometer digital dulu ya. Kita tes. Saya belum beli baterai lagi. Avometer digital saya agak rusak deh. Teman-teman ada yang mau beliin baterai, kalian kirim super thanks ya guys. Baterainya tuh 20 ribuan. Tapi teman-teman kirim 50 ribu aja, nggak apa-apa ya. Kalau ada. Oke, kita tes ya. Kita colokin di sini. Terlihat angkanya muncul 004 ya. Tapi indikator baterainya normal pula sekarang. Kita tes ya. Di sini sama sini. Oke. Oh ya, kita on kan dulu ini. Ini off, ini on. Aturan muncul ada hambatan. Nah tuh, nyambung ya. Jadi antara ini sama ini tuh nyambung. Jadi di ujung ini ada tonjolan drat sama ring yang ini tuh nyambung dia. Gimana dengan yang ini? Nggak saling nyambung. Dua buah logam kiri kanan ini. Ternyata. Dan salah satunya dia nyambung, salah satu logam nyambung ke bagian ujung, tapi angkanya seperti itu, naik turun ya. 027, anggaplah 027. Kenapa kok seperti itu? Karena ini kutubnya berbeda, karena ini masuk ke sana, ke motor, dikeluarin lagi ke sini atau sebaliknya. Dua kutub yang berbeda. Kalau sama yang satu udah nggak nyambung sama sekali. Ya nggak nyambung sama sekali ya. Kita cek. Tuh. Nyambung ya. Aturan hidup guys. Tapi kok kenapa nggak hidup? Padahal motornya nggak rusak ya. Coba kita cek lagi deh. Kita cek ini. Kenapa kok nggak hidup? Kita lihat fuse-nya ya. Fuse-nya nggak putus tuh, masih bagus. Fuse-nya fuse 15 ampere, besar nih. Ada per. Ini dia kemarin kan meleleh tuh, pernya lengket gitu loh. Akhirnya karena dia lengket, nggak bisa dipakai. Tapi sekarang udah nyambung gitu. Tapi kenapa kok kalau dicolok nggak hidup? Dan itu pertanyaannya saya ulang-ulang kali-kali di video ini ya. Sekarang coba kita buka deh. Buat kalian yang punya alat seperti ini di rumah, nah kayak gini lah cara bongkarnya ya. Gampang ya. Seperti ini. Tuh. Ini yang meleleh kemarin. Tapi begitu saya betulin, malah nggak sembuh ternyata.
Tuh ya. Karena nggak sembuh setelah saya perbaiki, padahal di dalamnya ini nggak putus ya, spoolnya nggak putus loh teman-teman. Spool dari dinamo di dalam itu nggak putus. Nih coba kita lihat, ini dua kutub yang berbeda nih, yang tengah sama yang pinggir. Kalau putus nggak mungkin bakal muncul angka selain satu di sebelah kiri. Sedangkan tuh kalau kita ukur muncul angka 480, artinya dia nggak putus gitu loh. Coba deh kita cek resistansinya ya, pakai 200 ohm. Ada nilainya nggak? Nggak ada resistansinya, kecil banget. Buat 2000 ohm, mau 200 ohm aja nggak ada, apalagi ada. Ternyata resistansinya lebih besar dari 200 ohm. Ternyata resistansinya sebesar 380 ohm, kayak gitu ya. Apakah resistansi 380 ohm itu normal untuk sebuah motor gitu ya? Oh ya, ini kalau kita ukur pakai skala dioda muncul angka 387. Kalau kita pakai resistor muncul angka 390, hampir mirip ya. Di dalam sana kan ada dioda, coba kita balik ya. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh gitu loh. Supaya penasaran hilang, untuk kita menentukan akan mengganti kepala ini atau kita akan mengganti motornya juga, kita harus bongkar bagian motornya ya, supaya kita bisa melihat langsung dengan detail kira-kira ada yang rusak apa enggak di motornya. Nanti udah kita ganti kepalanya, rupanya motornya rusak juga gitu. Tapi kalau dilihat dari penampakan pengukuran tadi sih, motornya nggak rusak gitu. Hal ini sering terjadi pada servis-servis yang nggak lengkap cara pengecekannya. Saya nggak bisa ngecek langsung menggunakan mobil gitu, karena mobilnya nggak ada gitu. Kalau mobilnya ada sih nggak apa-apa dicek ya langsung. Cuman kalau ngetes atau ngecek perangkat yang rusak seperti ini di dalam mobil itu, saya malah nggak berani. Mengandung risiko yang besar gitu, sempat korslet ya kalau vacuum cleanernya yang rusak. Kalau jalur yang ada di dalam rangkaian pengkabelan mobilnya yang rusak, repot nanti, malah betulin mobil, betulin pengkabelan mobil kayak gitu ya. Itulah makanya agak males mau ngecek pakai mobil ya. Kalau kita usahakan pasti ada. Oke, kita lepas dulu ini stikernya, kita kelentek pelan-pelan ya. Oke, sampai segini aja. Terus kita belah seperti ini tuh. Oh ternyata nggak ada dioda, langsung aja dia. Ini motornya nggak rusak doh. Kalau rusak nggak kayak gini dia ya. Gini deh. Untuk terakhir kita tes dulu motornya rusak apa enggak. Langsung di sini ya. Tuh. Resistansinya yang keluar berapa? 27 ohm. Ntar gerimis guys. Oke, setelah jemuran udah diangkat, sekarang kita tes lagi ya motornya atau dinamonya. Tuh berapa? 027 ya, 027 aturan teman-teman. Kalau kita ukur di ujung sini itu nilainya ya sama ya, 027, tapi kan tadi terlalu besar gitu, bukan 027. Kalau terjadi seperti itu, bisa jadi kabel di dalam ini putus, jadi kabelnya juga harus kita ganti gitu ya. Kita ukur di sini 027 apa bukan. Nah 018 malah
bagus ya, tapi kenapa kok nggak segini? Biasanya kurang connect ya. Nih ya, 019. Oke lah, kalau gitu saya akan putuskan untuk mengganti kepalanya atau mengganti kabelnya deh. Mengganti kabelnya aja lah ya. Kabelnya ini harus kita ganti. Oh iya, ini ada saklar. Saklarnya kok kayaknya gosong guys. Saklarnya kayaknya gosong ya. Tapi nggak rusak. Tuh, kelihatan kan? Gosong. Kita cek saklarnya perlu diganti juga apa enggak. Kita lihat. Dalam posisi seperti ini dia off ya. Coba kita majukan, nyambung, kita mundurin. Oke, mati, nyambung. Oke, kalau gitu saya akan putuskan untuk mengganti kabelnya aja ya. Kabelnya ini saya akan ganti semua, colokan-colokannya saya bakal ganti semua. Oke, kita bakal jumpa lagi setelah saya dapat kabel dan colokannya ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di channel Teknisi Digital dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.